Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini kita bisa sama-sama kembali bertemu dan bersama-sama menikmati keberkahan bulan Ramadan dengan kita bersama-sama menikmati sajian-sajian dari Flip Channel. Semoga keberkahan selalu ditimpakan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Pemirsa penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah merupakan sesuatu yang selalu diinginkan oleh semua orang. Hidayah juga merupakan sesuatu yang merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, dan kepada siapapun dia ingin berikan, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu ataupun mencampurinya. Dari itu, hidayah bisa diberikan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang dulunya sangat membenci Islam. Tetapi justru ketika dia mendapat hidayah, maka pembelaannya kepada Islam sangat luar biasa dan menjadi catatan sejarah bagi kita. Salah seorang yang sangat terkenal dan sangat masyhur kita dengar, yakni seorang sahabat Rasulullah SAW, yakni Khalifah Umar ibn Khattab, yang merupakan sebelum menjadi khalifah kaum muslimin yang kedua menggantikan Rasulullah. Beliau dulu merupakan seorang Quraisy yang sangat membenci Islam, di mana dalam sejarah disebutkan bahwa kebencian Umar sebelum masuk Islam itu sangat luar biasa kepada Islam. Bahkan tidak tanggung-tanggung, beliau ingin sekali membunuh Rasulullah SAW dengan tangan beliau sendiri. Kita ingat bagaimana sejarah-sejarah yang menjelaskan bagaimana beliau sebelum masuk Islam. Maka keluar biasaan seorang Umar ibn Khattab merupakan seorang sahabatnya juga, yaitu Abu Jahal atau Umar ibn Hisham, yang merupakan dua Umar yang sangat disegani dan sangat ditakuti di penduduk Mekah saat itu, yang juga merupakan petinggi kaum Quraisy di sana. Maka Rasulullah melihat potensi dua orang luar biasa ini, di mana dua orang Umar ini merupakan orang yang sangat mempunyai prinsip luar biasa, orang yang sangat dihormati, dan ketika dia berbicara tentang sesuatu maka tidak bisa lagi ditarik pembicaraannya itu. Apapun yang beliau katakan maka akan dia lakukan. Itulah dua Umar, yaitu Umar ibn Khattab dan Umar bin Hisham. Maka Rasulullah pun berdoa, semoga di antara salah satu Umar ini diberikan Allah hidayah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Rasulullah ini pun terwujud ketika Umar ibn Khattab yang dulunya sebelum masuk Islam mengenal Islam dengan luar biasa, di mana diceritakan dengan berbagai sejarah bahwa ketika sebelum masuk Islam beliau sangat membenci umat Islam, bahkan tidak segan-segan untuk menyiksa umat Islam yang terang-terangan memperlihatkan keislamannya. Ada umat Islam yang terlihat masuk Islam, langsung beliau siksa bersama dengan Abu Jahal. Dengan umat Islam yang saat itu sangat sedikit masih di kota Mekah. Saat itu umat Islam yang dengan sedikit itu mereka sangat ketakutan ketika mendengar nama Umar. Karena yang namanya Umar bin Khattab ini sangat luar biasa, orangnya jagau atau pemberani, orangnya sangat tinggi besar. Dengan mendengar suaranya pun orang-orang sudah takut hanya mendengar dengan suara Umar gitu. Inilah Umar yang luar biasa, yang saat itu ketika mendengar orang-orang Mekah mendapat hidayah mengikuti ajarannya Rasulullah, dia sangat marah. Dia menuduh Rasulullah sebagai orang yang membuat onar di kota Mekah, sehingga Rasulullah ini layak untuk dibunuh dan dihabisi karena membuat kekacauan di kota Mekah, karena dianggap juga sebagai orang yang mengacaukan tradisi-tradisi kaum Quraisy saat itu. Maka dengan keberanian luar biasa, Umar pun memberanikan diri. Pada suatu hari dia mengambil baju perangnya,
Saat itu orang-orang di sana sangat tahu kebiasaan Umar bin Khattab. Ketika dia sudah mengambil baju perangnya, maka pasti ada orang yang akan dia bunuh. Karena ketika dia mengambil baju perang, kebiasaannya pasti ada orang yang akan dia bunuh, dan dia pasti akan membunuh orang tersebut. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak Umar yang terbunuh atau orang lain yang dia bunuh. Hanya ada dua kemungkinan ketika Umar sudah memakai baju perangnya. Saat itu ketika para sahabat melihat Umar ingin memakai baju perang, maka sahabat bertanya, "Hai Umar, mau kemana kamu memakai baju itu?" "Saya akan membunuh Muhammad karena dia telah membuat keonaran di kota Mekah ini. Dia telah membuat ajaran baru yang sudah menyalah atau menyimpang dari ajaran nenek moyang kita." Maka para sahabat yang sudah mendapat hidayah, yang sudah masuk Islam itu pun mendengar kabar ini sangat ketakutan. Mereka menyampaikan kepada Umar supaya Umar tidak mendatangi Rasulullah. Maka mereka pun memancing Umar agar tidak datang menemui Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh mereka? Mereka mengucapkan, "Hai Umar, sebelum kamu mendatangi Rasulullah, maka tuh lihat adik kamu sendiri sudah masuk Islam dan mengikuti ajarannya Rasulullah." Umar sangat tertegun dan terkejut mendengar hal itu. Maka Umar pun mengatakan, "Di mana adikku?" Saat itu juga Umar langsung mendatangi adiknya, yaitu Fatimah, dan adik iparnya Sa'id. Maka ditunjukkan oleh para sahabat, "Di sana, di tempat sanalah adikmu sedang belajar Islam dengan seseorang." Maka langsung Umar dengan baju perangnya, dengan kekuatannya, kemarahannya yang memuncak, dengan kebenciannya kepada Islam, dia mendatangi adiknya dan langsung membuka pintu di mana tempat yang sudah ditunjukkan tadi. Di tempat itu ketika mendengar Umar datang, bahkan telapak kaki Umar pun sudah kedengaran, dan ketahuan itu adalah jejak kakinya Umar, karena saking luar biasanya wibawa dari Umar itu. Maka adiknya Umar, Fatimah dan Said ini mendengar kedatangan Umar. Mereka takut dan menyimpan mushaf Al-Quran yang mereka baca, yang mereka mendengarkan dari seorang sahabat, yakni Khabbab, di rumah beliau. Saat Umar datang, mereka langsung menyimpunkan semua, menyembunyikan mushaf Al-Quran agar tidak ketahuan oleh Umar. Maka setelah mereka menyembunyikan itu, Umar pun mengetuk pintu dan memaksa untuk masuk menemui adiknya. Ketika adiknya membuka pintu, beliau marah semarah-marahnya kepada adiknya, mengatakan, "Kenapa kamu seperti ini?" dan sebagainya. Sehingga adiknya pun menyela perkataan Umar bahwa mereka sudah masuk Islam dan menyampaikan ini dan itu, sehingga menjelaskan kepada Umar bahwa keislamannya sudah jelas, bahwa mereka sudah mendapat hidayah dan menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW. Mendengar perkataan itu, Umar marah dan sampai menampar adiknya sampai adiknya terjatuh. Maka suaminya Said atau adik iparnya itu juga ingin membela adiknya, tetapi apalah daya, tidak ada kekuatan bagi dia untuk melawan Umar yang begitu gagah dan luar biasa itu. Maka adik iparnya pun dijatuhkan oleh Umar dengan dipukul ataupun ditampar dalam satu riwayat. Maka ketika genting saat itu, sahabat yang mengajarkan mereka Al-Quran, yaitu Khabbab, itu menjelaskan bahwa mereka mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, tunggu dulu, sabar, jangan marah dulu, kami akan jelaskan bagaimana Islam itu." Maka disampaikanlah kepada mereka. Maka Umar pun membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yang ini surah Toha. Dibacakan, Umar sendiri membaca, menceritakan, mendengar cerita tersebut dan membaca Al-Quran tersebut, sehingga Umar pun paham, oh ini bacaan luar biasa, ini khasanah luar biasa yang belum pernah didengar oleh mereka. Saat itu pun wajah Umar berubah, yang asalnya marah, merah dan sebagainya, menakutkan. Saat itu wajahnya mulai redup, mulai berseri, mulai terlihat, oh seperti ada hidayah yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Maka sahabat Khabbab yang mengajarkan adiknya tadi adalah sudah melihat bahwa Umar ini sudah berbeda, terlihat bahwa seperti sudah mendapat hidayah. Maka sahabat tadi pun mengajak Umar, "Wahai Umar, mari kita temui Rasulullah." Karena Umar sudah menyatakan dia ingin masuk Islam, ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka mereka pun mengajak Umar ke tempat di mana kaum muslimin berkumpul, yakni di Darul Arqam. Di sanalah tempat kaum muslimin belajar tentang Islam. Rasulullah mengajarkan Islam kepada kaum muslimin, di mana saat itu di
tempat Darul Arqam tersebut para sahabat sedang berkumpul. Di sana juga ada sahabat Hamzah dan juga ada sahabat yang lain yang sedang berjaga di lantai 2, yang mereka melihat-lihat ketika ada kaum Quraisy yang mendekat ke rumah itu. Mereka mengajak orang-orang yang ada di Darul Arqam untuk bubar, untuk membubarkan diri supaya tidak ketahuan oleh kaum Quraisy sedang belajar kepada Rasulullah. Maka saat Rasulullah datang ingin mengetuk pintu, sahabat yang lain belum tahu bahwa Umar ini sudah mendapat hidayah dan ingin masuk Islam. Maka sahabat Hamzah pun mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan saya yang membuka pintu. Kalau Umar macam-macam, biar saya yang menyelesaikannya. Maka kata Rasulullah, sahabat Hamzah tinggal di kamar, jangan membukai pintu Umar, karena ini biar urusan kami. Maka ketika Umar masuk ke Darul Arqam bertemu dengan Rasulullah, Umar langsung menyatakan keinginannya masuk Islam. Maka langsung diajak oleh Rasulullah bersyahadat. Saat itu juga Umar langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Inilah hidayah yang luar biasa yang didapatkan oleh Umar di saat puncak kebenciannya kepada Islam. Saat itulah Allah berikan hidayah kepada Umar ibn Khattab. Maka setelah dia masuk Islam, Umar pun menanya kepada para sahabat, siapa orang yang paling kalian takuti di kota Mekah? Mereka menjawab, Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Maka saat itu juga setelah bersyahadat, setelah mendengar penjelasan Islam dari Rasulullah, Umar langsung mendatangi Abu Jahal. Ketika datang ke rumah Abu Jahal membukakan pintu. Wahai Umar sahabatku, gitu. Ingin memeluk Umar. Maka Umar pun berkata, wahai Abu Jahal, tunggu dulu. Dia langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka mendengar perkataan ini, Abu Jahal pun marah dan menutup pintu. Tidak jadi membukai Umar dan mengatakan, celaka kamu wahai Umar, karena sudah mengikuti Muhammad, orang yang sesat, gitu. Maka saat itu juga Umar menyatakan keislamannya di tengah-tengah umat Quraisy saat itu di Mekah. Ketika pulang, dia menanya siapa lagi orang yang paling tidak bisa menjaga rahasia di Mekah. Maka dikatakan oleh sahabat ini. Maka langsung didatangi oleh Umar. Dia menyatakan, wahai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika mendengar itu, salah seorang sahabat di Mekah itu yang selalu menyatakan kabar kepada orang-orang, menyatakan bahwa ke semua orang di Mekah bahwa Umar telah masuk Islam. Saat itu juga Umar bangga menyatakan keislamannya. Maka ketika itu Rasulullah pun menanyakan kepada Umar. Umar juga bertanya kepada Rasulullah tentang keislamannya. Kata Umar, siapa lagi orang yang paling ditakuti di kota Mekah? Maka siapapun orang yang paling ditakuti didatangi oleh Umar untuk menyatakan keislamannya. Supaya umat Islam yang saat itu tertindas, yang ketakutan, merasa ada yang melindungi dan ada yang menaungi. Itulah luar biasanya kehebatan Umar. Sampai sejarah begitu luar biasa, panjang sejarah dalam kisahnya sejarah Umar. Dia mendapat hidayah dan dia menyatakan keislamannya. Serta dia melindungi kaum muslimin saat itu yang sudah menyatakan keislamannya dengan kekuatan yang sudah dia miliki saat itu. Itulah luar biasanya. Semoga hidayah selalu ditimpakan kepada kita semua, dan orang-orang yang saat ini belum mendapatkan hidayah, semoga kita doakan kepada kaum muslimin saat ini juga segera mendapat hidayah dan menjadi pembela Islam dan pejuang Islam luar biasa, sebagaimana Khalifah Umar ibn Khattab yang dulunya belum mendapat hidayah dan mendapat hidayah serta menjadi pembela Islam yang terpercaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.